Halo, selamat berjumpa kawan-kawan dalam channel Antonius Bercerita. Channel yang saat ini berbicara seputar mengelola keuangan pribadi. Baik kawan-kawan semua, dalam video sebelumnya saya sudah mengutarakan berkaitan dengan gaji bersih yang saya terima dari tempat kerja saya, yakni Rp1.229.647. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan berbicara tentang mengelola keuangan pribadi dari gaji Rp1.229.647 ini bisa digunakan untuk perencanaan pengeluaran apa saja. Nah, setiap orang pasti memiliki cara mengelola keuangan pribadi yang berbeda-beda. Tetapi di sini saya akan membagikan pengalaman saya berkaitan dengan cara mengelola keuangan pribadi saya dari pendapatan yang kurang dari 2 juta rupiah ini. Baik, berikut perencanaannya sebagaimana yang sudah saya tulis di sini. Pertama, itu adalah kebutuhan pokok. Maka kebutuhan pokok di sini yang pertama adalah beras, dan beras itu yang direncanakan untuk dibeli adalah 20 kg. Harga satuannya per kilogram itu Rp12.000. Maka total perencanaannya 12.000 kali 20 kg sama dengan Rp240.000. Kemudian hal pokok yang kedua yakni token listrik. Token listrik ini saya biasanya 1 bulan itu menghabiskan Rp204.000. Itu untuk token listrik sekitar cukup untuk saya, keluarga saya 1 bulan. Kemudian cara mengelola keuangan pribadi kita pada poin yang ketiga, yakni kebutuhan pokok yang ketiga berkaitan dengan dapur, yakni gas LPG. Gas LPG di rumah tangga saya yakni menggunakan yang 3 kg. Dalam jangka 1 bulan itu biasanya menghabiskan 2 gas LPG. Dan harga satuannya setiap gas LPG itu di tempat kami di sini itu Rp25.000. Maka bisa dilihat di sini 25.000 dikali 2 sama dengan Rp50.000. Nah, yang kebutuhan pokok yang keempat yakni berkaitan dengan anak dan membutuhkan susu formula. Biasanya susu. Nah, dalam jangka 1 bulan itu anak saya membutuhkan sekitar 2 kardus susu formula yang 800 mg. Ya, 800 gram itu, dan harga satuannya per kardus itu Rp80.000. Maka bukan kardus, kotak ya. Maka satu kotaknya Rp80.000. 80.000 dikali 2 itu sama dengan Rp160.000. Kemudian estimasi yang kelima yakni berkaitan dengan dapur. Dapur ini ada gula, ada kopi, ada bumbu-bumbu dapur, pokoknya kebutuhan dapur lah, lauk dan sayur itu dianggarkan Rp400.000. Nah, berikutnya kawan-kawan, dalam cara mengelola keuangan pribadi masuk pada poin yang keenam, yakni dianggarkan bensin atau pertalit untuk transportasi ke tempat kerja saya dan juga ke tempat di tempat istri saya bekerja. Itu kami anggarkan Rp80.000. Apakah cukup? Cukup. Mengapa? Karena motor yang kami gunakan itu motor model lama, motor legenda Astrea, itu yang agak irit memang. Dan kemudian setelah ini semua terpenuhi, baru yang ketujuh adalah dianggarkan jajan anak sekitar Rp60.000. Ya, cukup tidak cukup Rp60.000. Dan setelah dikalkulasi dari sini itu ketemulah jumlah sekitar, agak nggak kelihatan ya, tapi samar-samar tampak itu Rp1.194.000. Nah, maka
di poin yang ke-8, sisanya dari hal-hal pokok itu sekitar Rp35.000. Jadi dari pendapatan bersih Rp1.229.647 dengan perencanaan pengeluaran sebagaimana sudah dirinci tadi, akan ketemu total rencana pengeluarannya Rp1.229.000. Maka ketika orang mengatakan apakah mengelola keuangan pribadi atau rumah tangga dengan gaji di bawah 2 juta itu cukup, ketika kita bisa mengkalkulasi seperti ini, itu saya pastikan cukup. Karena itu saya alami secara pribadi. Apakah memang cukup dengan jumlah segitu? Ya, nanti akan kita lihat dalam video berikutnya. Karena apa? Ini hal-hal pokok yang dirinci di sini itu adalah karena dari pendapatan utama saya. Maka pendapatan utama, rumus yang saya gunakan biasanya adalah pendapatan utama untuk kebutuhan utama. Kemudian nanti ada pendapatan lain-lain yang saya dapat ataupun yang oleh istri saya dapat, itu nanti akan digunakan untuk kebutuhan lain-lain. Nah, tetapi yang jelas bahwa hal yang pokok ini yang perlu direncanakan untuk mengelola keuangan pribadi. Dan itu yang selama ini kami terapkan. Setiap orang pasti memiliki cara mengelola keuangan yang berbeda-beda. Tetapi prinsip yang harus kita pegang ialah bahwa rencana pengeluaran tidak boleh lebih dari pendapatan. Karena kalau rencana pengeluaran ini lebih dari pendapatan yang bagian pokok ini ya, maka nanti akan kacau dalam mengelola keuangan berikutnya. Baik kawan-kawan, demikian yang dapat saya bagikan berkaitan dengan cara mengelola keuangan pribadi, cara mengelola keuangan di rumah tangga saya. Ya, sederhana memang yang saya buat seperti ini, tetapi inilah yang biasanya kami buat. Baik, demikian yang dapat kami bagikan pada kesempatan kali ini. Terima kasih, semoga bermanfaat. Mohon maaf kalau tidak berkenan. Salam untuk keluarga Anda serta seluruh orang-orang yang Anda cintai serta mencintai Anda. Semoga Tuhan Yang Maha Kuasa senantiasa memberikan berkat dan rahmat bagi Anda dan seluruh keluarga Anda. Demikian, terima kasih.